Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fadila Rahma dengan NIM 230410151. Saya dari Universitas Samudra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Teman-teman, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk juga di dunia pendidikan. Nah, sebagai calon seorang guru dan pengajar abad ke-21 ini, kita dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan. Nah, oleh karena itu, hari ini mari kita bahas bersama mengenai strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital. Teman-teman, pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran penting di sekolah dasar. PKN tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang negara, hukum, dan pemerintah, tetapi juga membentuk karakter moral serta sikap warga negara yang berjiwa Pancasila. Nah, melalui pembelajaran PKN, siswa belajar untuk mengenal nilai-nilai Pancasila, menghargai perbedaan, memiliki rasa cinta tanah air, serta berperilaku sesuai norma dan hukum yang berlaku. Di jenjang sekolah dasar, pembelajaran PKN ini menjadi fondasi utama pembentukan karakter warga negara muda yang cerdas, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, pembelajaran PKN perlu dirancang secara semenarik mungkin, kontekstual, dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, terutama di era budaya digital saat ini. Di era budaya digital, pendidikan ini mengalami transformasi besar. Nah, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, berkarakter. Nah, dalam pembelajaran PKN, teknologi ini menjadi sarana yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan cara yang lebih menarik dan bermakna. Teman-teman, tahu gak sih apa itu strategi pembelajaran inovatif dan integratif? Nah, teman-teman, jadi strategi pembelajaran inovatif dan integratif adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan berbagai metode, media, teknologi, agar proses belajar lebih efektif, interaktif, dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, dalam konteks budaya digital, pembelajaran PKN ini harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dengan kecakapan abad yang ke-21 ini. Nah, seperti literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Nah, jadi teman-teman, terdapat beberapa ciri utama dari strategi pembelajaran inovatif dan integratif ini. Nah, salah satunya adalah berpusat pada siswa atau student center. Nah, jadi siswa ini aktif mencari informasi, menganalisis, dan mempresentasikan informasi. Kemudian ada integrasi teknologi digital. Nah, jadi pemanfaatan aplikasi seperti aplikasi Classroom, Canva, atau Quizizz untuk memperkaya pengalaman mereka. Nah, teman-teman, selanjutnya ada kolaboratif dan partisipatif. Nah, jadi siswa ini bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek berbasis isu sosial dan kebangsaan. Kemudian yang terakhir ada berorientasi pada penguatan nilai-nilai Pancasila. Nah, setiap aktivitas pembelajaran ini menanamkan sikap demokratif, toleran, dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, berikut adalah salah satu contoh dari penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dan integratif dalam pembelajaran PKN di SD. Nah, penerapan strategi pembelajaran inovatif dan integratif dalam mata pembelajaran PKN di sekolah dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara, memadukan teknologi digital, nilai-nilai Pancasila, serta pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, misalnya, guru dapat menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan tema menjadi warga negara digital yang bijak. Nah, dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk menelusuri berbagai perilaku yang baik dan buruk di dunia maya. Kemudian membuat proyek digital berupa video pendek, poster interaktif, atau kampanye online yang berisi ajakan untuk menggunakan media sosial secara santun dan bertanggung jawab.
Kemudian, melalui proyek tersebut, siswa ini tidak hanya memahami hak dan kewajiban warga negara dalam konteks digital, tetapi mereka juga belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi menggunakan teknologi. Nah, selain itu teman-teman, guru juga dapat mengembangkan kegiatan simulasi digital menggunakan video atau animasi pendek yang menggambarkan situasi kehidupan bermasyarakat. Nah, misalnya tentang musyawarah, pemilihan ketua kelas, atau penyelesaian konflik secara damai. Nah, setelah menonton video tersebut, siswa ini diajak berdiskusi dan merefleksikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta tanggung jawab yang terkandung di dalamnya. Teman-teman, pembelajaran PKN di era digital tidak hanya membahas teori kewarganegaraan saja, tetapi juga melatih siswa untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Nah, dengan integrasi teknologi, siswa ini belajar menyaring informasi, menghargai perbedaan, dan menyebarkan nilai positif di dunia maya. Nah, ini adalah bentuk nyata dari penerapan literasi kewarganegaraan atau dari civic literasi di abad yang ke-21 ini. Teman-teman, terdapat juga tantangan yang dialami pada saat pembelajaran PKN di sekolah dasar di era budaya digital ini. Nah, pembelajaran PKN di era budaya digital ini menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama karena perubahan cara belajar siswa yang lebih akrab dengan teknologi daripada buku. Nah, masih banyak siswa kurang tertarik pada materi yang bersifat teoritis. Kemudian teman-teman, bukan hanya pada siswa, jadi sebagian guru masih kesulitan memanfaatkan media digital secara optimal. Nah, selain itu juga pengaruh negatif dari internet seperti hoax, ujaran kebencian, dan perilaku tidak sopan di dunia maya juga dapat mempengaruhi karakter si anak. Nah, dari tantangan tadi terdapat beberapa solusi yang bisa digunakan. Nah, solusinya adalah dengan menjadikan guru sebagai fasilitator yang kreatif dan melek digital. Nah, guru juga perlu memanfaatkan teknologi seperti video, aplikasi edukatif, dan platform pembelajaran daring agar pembelajaran PKN ini lebih menarik dan dekat dengan kehidupan siswa. Nah, kemudian sekolah juga perlu menanamkan literasi digital sejak dini agar peserta didik ini mampu berpikir kritis, menggunakan teknologi secara bijak, serta meneladani nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PKN di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas warga negara muda yang berjiwa Pancasila. Nah, di tengah pesatnya perkembangan budaya digital, pembelajaran tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Guru perlu berinovasi dengan mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai kewarganegaraan agar proses belajar menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna. Nah, melalui strategi pembelajaran yang inovatif dan integratif, siswa ini tidak hanya memahami teori tentang Pancasila saja dan kewarganegaraan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan nyata maupun dunia digital. Nah, dengan demikian, pendidikan PKN dapat melahirkan generasi yang cerdas secara digital, beretika dalam bermedia, serta berkarakter sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.